daerah manakah Bapak berasal? Dari Banjarmasin. Sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru? Sejak tahun 2017. Nah, ketiban ani. Apakah Bapak sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Waktu kecil tidak pernah terlintas ingin menjadi guru. Semenjak kuliah baru muncul cita-cita itu. Apakah sebelumnya Bapak pernah menjalani profesi sebagai guru? Pertama kali menjadi guru waktu 2017 itu sedang mengajar di SMP. Walaupun Bapak lulusnya itu kuliah tahun 2018. Jadi sambil mengerjakan skripsi itu sambil mengajar. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali menjalani profesinya sebagai guru? Perasaan pertama kali menjalani profesi sebagai guru itu campur aduk ya, karena pertama kali menghadapi siswa yang latar belakang siswa itu berbeda-beda sehingga membuat Bapak itu harus menyesuaikan dengan keadaan siswa. Jadi campur aduk, kadang kesal, kadang senang, kadang bangga dan lain-lain. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Bapak dalam proses mengajar? Tentunya menyiapkan bahan ajar lah. Sebelum kita mengajar, tentunya seorang guru harus menguasai apa yang disampaikan. Jadi makanya ada prinsip belajar seumur hidup. Nah, jadi walaupun sudah menjadi guru, tetap harus belajar juga, tetap harus masih belajar. Apakah ada kesulitan yang dihadapi oleh Bapak dalam proses mengajar? Kesulitannya tergantung keadaan siswa. Kalau siswanya itu gampang diatur, maka akan mudah. Tapi kalau misalnya keadaan siswa di kelas itu sulit, nah itu pesan-pesan atau yang ingin diajarkan tuh terkadang sulit untuk disampaikan. Apakah ada perubahan dan terhadap sama Bapak mengajar di sekolah? Kalau dilihat itu insya Allah ada ya, karena mungkin tidak hanya karena Bapak, tapi juga karena guru yang lainnya. Jadi semua guru yang berada di sekolah itu berpengaruh terhadap perubahan siswa. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Dilihat dari prioritas, yang mana yang kita prioritaskan. Kalau misalnya kita seorang pelajar, tentunya belajar di sekolah dan belajar di rumah itu menjadi prioritas utama. Di samping dengan kalau misalnya kita punya kegiatan lain seperti ekskul ataupun kegiatan-kegiatan di luar, jadi harus diprioritaskan. Dan kita harus bisa memilih yang mana yang prioritas yang utama. Apakah ada sifat muka Bapak yang paling berkesan selama Sukanya ketika melihat perubahan anak itu ya. Bapak kan pernah ngajar di SMP. SMP itu ketika anak-anak tuh kelas 7 SMP atau kelas 1 SMP itu jiwa anak-anaknya masih ada. Nah, ketika melihat mereka tuh berkembang naik kelas 8, kelas 9, nah perkembangan seperti itu yang membuat perasaan bangga sebagai guru. Oh, ternyata dia bisa namanya susah diatur, tapi ketika dia beranjak remaja ini jadi lebih dewasa lagi. Itu yang membuat perasaan bangga ketika menjadi guru. Apakah ada saran dari Bapak untuk memotivasi Motivasi yang pertama itu untuk menjadi seorang guru, tentunya kalau misalnya kita mau jadi orang kaya itu jangan jadi guru. Karena jadi guru itu tidak bikin kaya. Tapi motivasi paling utama atau paling kuat untuk menjadi guru itu adalah ketika kita itu bisa mengajarkan sesuatu yang bermanfaat. Itu sebuah amalan yang kata Rasulullah itu kan ada 3 hal yang kalau kita itu meninggal tapi pahalanya tetap terus mengalir. Pertama, ilmu yang bermanfaat, kedua amal jariah, dan ketiga itu doa anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan ini yang kita kejar supaya pahalanya akan terus mengalir kepada kita sampai hari kita meninggal. Terima kasih Bapak. Sama-sama.